berdua ingin mempresentasikan bisnis plan dan cabin yang sudah kita rancang. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang kita ambil itu dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar mengkonsumsi cemilan. Ini menjadi peluang besar di industri makanan ringan. Namun, banyak di pasaran masih menggunakan bahan pengawet serta pewarna buatan. Melihat tren hidup sehat dan ramah lingkungan, ini menghadirkan plan cabai sebagai inovasi cemilan berbahan dasar ubi ungu yang bergizi dan dikemas secara ramah lingkungan. Produk ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan cemilan yang sehat, bergizi, dan modern. Nah, apa sih plan cabai itu? Jadi, plan cabai adalah cemilan kekinian berbahan dasar biskuit gabir yang diisi dengan ubi ungu dengan 3 varian rasa, yaitu ada keju, coklat, dan matcha. Perpaduan rasa manis dan gurihnya menumbuhkan rasa sensasi renyah di luar dan lembut di dalam. Menggunakan bahan alami tanpa pengawet atau pewarna buatan, produk ini akan dijual seharga 10.000 per pack dengan kemasan kertas craft berlogokan cabai yang ramah lingkungan. Nah, tentunya plan cabai juga memiliki visi dan misi. Misinya itu menjadi brand cemilan lokal yang sehat, inovatif, dan ramah lingkungan yang akan digemari oleh masyarakat, serta berkontribusi dalam membangun gaya hidup sehat dan berkelanjutannya. Nah, di sini ada 5 misi dari plan cabai. Yang pertama, membuat cemilan yang lezat dan sehat menggunakan bahan dasar alami dan tanpa pengawet. Yang kedua ada berinovasi dalam varian rasa agar menarik konsumen. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kualitas produk. Yang keempat, menggunakan kemasan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan promosi melalui media sosial. Nah, di sini ada identitas usaha yang kita cabai. Jenis usahanya itu F&B, bentuk usahanya project based entrepreneurship, lokasinya di Purwakarta. Di sini kami menggunakan 2 sosial media untuk promosinya. Yang pertama ada Instagram bernama Plan Cabai dengan nomor WA. Selanjutnya ada playlist dan menu. Nah, di sini kami akan menjual 3 varian rasa, yaitu ada keju, coklat, dan matcha. Semuanya akan dijual dengan harga 10.000 per packnya. Tentunya Plan Cabai memiliki pelaku usaha. Ada Nabila Fitriana, Nurul Maulida, saya Percedi Sertanilum, dan Sulis Kristiani. Baik, selanjutnya di sini ada analisis bisnis model kanvas. BMC ini kami gunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana bisnis Plan Cabai dijalankan. Meliputi yang pertama adalah customer segment. Di sini sasaran target konsumen kami meliputi mahasiswi dan pelajar di lingkungan kampus UPI Purwakarta dengan rentang usia 15 sampai 23 tahun. Yang kedua itu pekerja kantoran muda di sekitar lokasi kampus UPI Purwakarta dengan rentang usia 22 sampai 35 tahun. Dan yang terakhir itu adalah masyarakat Purwakarta sekitar dengan rentang usia 25 sampai 40 tahun. Keunggulan utama dari produk kami yaitu yang pertama, cemilan unik yang menggabungkan renyahnya gabin dengan isian ubi ungu plus varian rasa yang menarik seperti coklat, keju, dan juga matcha. Lalu di sini kami menggunakan bahan alami tanpa pengawet. Harga yang terjangkau untuk kalangan mahasiswa, pekerja muda, dan masyarakat sekitar. Di sini kami juga menggunakan kemasan yang ramah lingkungan beserta stiker logo Plan Cabai yang menarik. Saluran yang kami gunakan untuk menjual dan mempromosikan produk kami yaitu kami menerapkan sistem pre-order. Dan untuk mempromosikan produk kami, di sini kami menggunakan media sosial berupa WhatsApp dan juga Instagram. Hubungan dengan pelanggan kami jaga melalui pemesanan yang mudah, melalui WhatsApp dan juga Instagram, pelayanan ramah dan cepat tanggap. Nah, di sini kami mengadakan promo bagi 5 orang pelanggan pertama akan mendapatkan bonus. Dan yang terakhir, feedback pelanggan dijadikan masukan untuk pengembangan produk. Selanjutnya di sini
Kegiatan utama kami itu meliputi membuat adonan isian ubi, menyusun gabin, dan mengemas produk. Yang kedua, mengontrol rasa dan kebersihan selama proses produksi. Yang ketiga, promosi di media sosial pribadi ataupun kelompok. Dan juga di sini kami melayani pemesanan dan pengantaran pre-order, COD maupun delivery order. Nah, sumber daya utama kami itu meliputi resep dan konsep produk, gabin ubi ungu isi coklat atau keju dan juga matcha, peralatan dapur sederhana seperti kompor, penggorengan, dan juga mutu, kemasan ramah lingkungan dan juga stiker logo Prancabin, tenaga kerja dari 4 anggota kelompok sebagai tim produksi, pemasaran, keuangan, dan juga distribusi. Dan yang terakhir, modal awal patungan dari anggota kelompok. Lalu, mitra utama kami meliputi toko penyedia bahan baku lokal seperti ubi ungu, biskuit gabin, coklat, keju, dan matcha. Yang kedua adalah toko penyedia kemasan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, keluarga dan teman sebagai jaringan promosi awal. Selanjutnya di sini ada biaya yang dikeluarkan untuk produk kami itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu adalah fixed cost atau biaya tetap meliputi biaya tabung gas dan juga biaya bensin. Yang kedua, variable cost itu meliputi bahan baku seperti ubi ungu, coklat, keju, matcha, biskuit, dan lain-lain, serta kemasan dan juga stiker logo. Nah, yang terakhir itu sumber penghasilan utama kami adalah dari penjualan gabin ubi ungu itu sendiri. Masuk pada tahapan analisis SWOT, di mana kekuatan dari produk kami yaitu desain kemasan modern, estetik, dan ramah lingkungan tentunya, logo dan branding yang profesional dan mudah dikenali, harga terjangkau dengan kualitas terjamin, bahan baku lokal seperti ubi ungu, kemudian biskuit gabin yang mudah didapatkan, varian rasa kekinian, coklat, keju, dan matcha yang tentunya sangat digemari oleh kalangan anak muda. Target pasar jelas, mahasiswa dan pekerja muda. Kemudian kelemahan dari produk kami, persaingan pasar cemilannya cukup ketat. Kemudian brand awareness masih rendah dibanding kompetitor, makan ketergantungan pada tren musiman, perlu strategi promosi yang konsisten dan keberlanjutan tentunya, loyalitas konsumen yang masih perlu dibangun. Kemudian peluang dari produk kami, inovasi varian rasa lebih banyak dari pesaing, tren gaya hidup sehat dan kesadaran lingkungan yang meningkat, potensi ekspansi pasar melalui platform digital marketing dan media sosial untuk menjangkau konsumen muda, pengembangan produk baru berdasarkan feedback dari konsumen. Kemudian ada ancaman dari produk ini, ketergantungan pada musim panen ubi ungu, fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku, banyaknya kompetitor dengan produk serupa seperti gabin crispy contohnya, perubahan tren konsumen yang cepat, serta kenaikan biaya produksi akibat inflasi. Nah, di sini kelompok kami melakukan analisis pasar, yaitu dengan menyebarkan survei. Nah, di mana survei ini kami ada beberapa kategori pertanyaan, teman-teman. Di mana di sini kami menampilkan hanya beberapa saja. Yang pertama ada umur, ada jenis kelamin, ada status saat ini, ada rata-rata pengeluaran per bulan untuk membeli makanan dan minuman, ada 2 varian rasa yang tersedia, di mana mereka memilih gitu mana yang lebih menarik bagi mereka dan juga jurusan. Maka dari itu, berdasarkan hasil survei yang kami sebarkan, kami memperoleh 52 responden, di mana mayoritas respondennya itu berusia 18 sampai 20 tahun, berjenis kelamin perempuan dan berstatus sebagai mahasiswa.
sebagian besar responden memiliki pengeluaran per bulan itu untuk makanan dan minuman sebesar 250 sampai 500 ribu. Dari dua varian rasa yang tersedia, rasa coklat lumer dan keju lumer itu ternyata menarik itu bagi responden. Maka dari itu, secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa produk Crunchy ini memiliki potensi kuat di kalangan mahasiswa perempuan usia muda dengan preferensi terhadap cita rasa manis dan juga harga yang terjangkau. Baik, kita lanjut ke analisis STP. Analisis STP ini ada 3 bagian, teman-teman. Apa saja sih? Yang pertama S, yaitu segmentasi pasar. Dan juga ada T, target segmen. Yang ketiga ada P, produksi. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada segmentasi pasar. Di segmentasi pasar ini ada 3 bagian. Yang pertama ada geografis, yang kedua ada demografis, yang ketiga ada psikografis. Geografis ini kami menargetkan di wilayah Purwakarta saja, terutama di sekitaran kampus UPI Purwakarta. Dan yang kedua ada demografis. Demografis ini kami menargetkan dari usia 15 sampai 40 tahun, yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, mahasiswa, pelajar, dan pekerja muda. Yang ketiga ada psikografis. Psikografis ini kami menargetkan individu yang memang sering membeli cemilan untuk menemani belajar, nongkrong, ataupun istirahat, dan juga memang memiliki daya tarik gitu untuk membeli cemilan dengan tren baru. Yang kedua ada target segmen, di mana ada 2 bagian sebenarnya di sini tuh ada segmen, ada psikografis. Nah, segmen ini ada lokasi strategis di sekitaran kampus UPI Purwakarta, di mana kelemahan itu jangkauan masih terbatas di area kampus UPI Purwakarta saja. Dan yang kedua, harga terjangkau, di mana kami menjual produk Crunchy ini yaitu dengan harga 10.000 per pack. Dan juga ada kelemahannya, di mana belum memiliki distribusi luas ke luar wilayah. Selanjutnya ada psikografis. Seperti yang sudah disebutkan tadi, gitu, psikografis ini cemilan yang cocok untuk berbagai momen, yaitu belajar, nongkrong, ataupun istirahat. Nah, kelemahan itu ketergantungan pada tren musiman. Penjualan bisa menurun jika kami tidak menerapkan promo aktif. Yang selanjutnya ada produksi. Produksi ini ada 3 bagian. Ada target segmen. Nah, target segmen ini seperti sudah disebutkan tadi, ada mahasiswa, pelajar, pekerja muda di sekitar kampus UPI Purwakarta. Dan juga yang kedua ada needs. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh target segmen itu? Nah, di sini mereka membutuhkan cemilan praktis, lezat, dan sehat, harga terjangkau, dan kemasan menarik, varian rasa kekinian yang mengikuti tren, dan juga produk lokal yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada positioning. Nah, Crunchy ini adalah camilan lokal kekinian berbahan dasar ubi ungu yang menggabungkan cita rasa tradisional dan juga varian rasa modern seperti coklat, keju, dan matcha. Nah, mengapa tadi di hasil survei itu ada 2 varian rasa dan tetapi di sini ada 3 varian gitu? Karena dari hasil survei itu ternyata beberapa responden merekomendasikan rasa matcha gitu. Maka dari itu di sini kami ada menyediakan 3 rasa. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada manajemen dan juga organisasi. Nah, di sini pertama ada Sulis Desriani sebagai ketua, yang dimana sebagai PJ manajemen dan juga produksi. Dan yang kedua ada Nabila Fitriana sebagai anggota, yaitu sebagai PJ desainer dan juga produksi. Dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Nurul Maulida sebagai anggota, yaitu sebagai PJ marketing dan juga produksi. Dan yang terakhir ada Panca Desti Ratnaningrum, yaitu sebagai anggota, di mana sebagai PJ keuangan dan juga produksi. Baik, di sini ada analisis keuangan. Pada sumber dana, modal awal untuk usaha Crunchy ini berasal dari hasil iuran pribadi anggota kelompok,
dengan nominal 10.000 di setiap minggu yang dikumpulkan secara bertahap selama masa produksi. Nah, dana yang terkumpul itu digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan usaha seperti pengadaan bahan baku, kemasan produk, serta perlengkapan pendukung kegiatan produksi dan juga promosi. Modal usaha ini sepenuhnya berasal dari sumber internal kelompok kami tanpa melibatkan pinjaman atau pihak investor luar. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan menghitung terlebih dahulu di mana terdapat fixed cost dan variable cost. Nah, fixed cost sendiri yaitu biaya tetap dan tidak akan berubah tetap konstan. Di mana dalam produk keranjang kami itu terdapat dua barang. Yang pertama itu ada gas sebanyak 2 tabung dengan harga 50.000 dan bensin sebanyak 4 liter dengan harga 40.000. Oke, masuk ke dalam variable cost. Variable cost ini tentunya akan berubah seiring banyaknya bahan baku yang akan kita beli. Nah, bahan baku dari produk kami sendiri yaitu terdapat ungu, minyak, susu kental manis, terigu, coklat, keju, gula, harkari, kemasan, stiker, aci, dan juga matcha. Baik, lanjut ke dalam analisis DP, di mana fixed cost-nya itu kita seharga 90.000, kemudian biaya bahan bakunya variable cost-nya seharga 282.500. Nah, dari 282.500 bisa menghasilkan 144 piece gabin, di mana hatari atau biskuit yang digunakan itu sebanyak 144 piece. Nah, maka biaya yang dibutuhkan untuk satu piece gabin itu dibagi antara biaya variabel dengan banyaknya piece gabin, yaitu 282.500 dibagi 144 menghasilkan 2.000 per piece harganya. Jadi modal per piece gabin yaitu seharga 2.000, harga jual per piece-nya yaitu seharga 3.000, dan marginnya seharga 1.000 rupiah. Baik, di sini masuk ke dalam tahapan BEP, di mana BEP sendiri rumusnya yaitu terdapat biaya tetap dibagi harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Maka harga tetapnya itu 90.000, harga jual per unitnya 3.000 dikurangi 2.000, marginnya 1.000. Jadi 90 dibagi 1.000 yaitu menghasilkan 90 piece produk yang harus dijual. Jadi harus menjual 90 piece gabin agar tidak rugi dan juga tidak untung. Karena ketika menjual 90 piece gabin, kelompok franchise tentunya akan mendapatkan pendapatan kotor 90 dikali 3.000 yaitu seharga 270.000. Karena ketika harus menjual 90 piece gabin, maka biaya per piece gabin yang harus dikeluarkan adalah 90 dikali 2.000 seharga 180.000. Maka total biaya tetap dan biaya variabel yang terjual adalah 90.000 ditambah 180.000 seharga 270.000. Sehingga total pendapatannya yaitu 270.000, biaya variabel keseluruhan seharga 180.000, dan total biaya tetap serta variabelnya yaitu harga 270.000. Maka total pendapatan dikurangi total biaya tetap dan variabel adalah 270.000 dikurangi 270.000 yaitu 0 rupiah. Jadi tim franchise harus menjual 90 piece gabin untuk impas tentunya, tidak rugi dan juga tidak untung. Apabila tim franchise mau menjual per pack-nya isi 3 piece gabin, maka 90 piece dibagi 3 piece yaitu menjadi 30 pack. Artinya kelompok franchise harus menjual 30 pack gabin. Oke, baik. Quotes of the day. Kami masih kecil, tapi orang kami serius. Karena yang besar itu bukan modalnya, tapi tekadnya. Dan kalau nanti bisnis ini jadi besar, kalian jangan lupa, kami pernah presentasi di depan kalian dengan deg-degannya Elga tentunya. Sekian dari Franchise, terima kasih.